Tidak sedikit lansia yang awalnya hanya mengeluh cepat lelah atau sering kesemutan, lalu berakhir di ruang ICU karena gangguan pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat tidak hanya meningkatkan resiko serangan jantung, tetapi juga dapat memicu pikun, kesemutan, dan penyembuhan luka yang lambat. Yang mengejutkan, Tuhan sebenarnya telah menyediakan dari alam berbagai bahan sederhana yang sudah ada di dapur Anda. Dalam video kali ini, kita akan membahas bahan-bahan alami tersebut, bagaimana cara kerjanya dalam melancarkan sirkulasi darah, tips penggunaannya agar aman, dan memberikan manfaat maksimal khususnya bagi lansia, serta jenis makanan yang sebaiknya dihindari karena dapat merusak pembuluh darah. Kita mulai dengan bawang putih. Bawang putih ternyata bukan sekedar bumbu dapur yang memberi aroma sedap pada masakan. Di dalamnya terdapat senyawa aktif bernama alisin yang memiliki kemampuan untuk melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Manfaat ini menjadikan bawang putih salah satu bahan makanan yang patut dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi tubuh, terutama pada usia lanjut. Pak Rahman, 65 tahun, awalnya sering mengeluh cepat lelah dan kakinya mudah kesemutan. Setelah mendapat saran dari anaknya, ia mulai rutin menambahkan bawang putih segar ke dalam menu hariannya. Ia menggunakan 1 hingga 2 siung bawang putih segar setiap hari, dicampurkan ke dalam sayur atau ditumbuk halus, lalu diseduh dengan air hangat. Dalam 3 bulan, Pak Rahman merasakan tubuhnya lebih bertenaga, jarang kesemutan dan tekanan darahnya lebih stabil. Meski begitu, ia tetap mengingatkan teman-temannya yang mengonsumsi obat pengecer darah atau punya riwayat stroke untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba. Cabai dan makanan pedas alami sering dianggap hanya sebagai penambah sensasi rasa. Padahal di balik rasa pedasnya yang khas, terdapat zat bernama kapsaisin. Zat ini berperan membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah bisa lebih terkontrol. Tidak hanya itu, kapsaisin juga memiliki efek melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan membantu mencegah terbentuknya plak di arteri, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung. Fakta menariknya, beberapa negara dengan konsumsi cabai yang tinggi justru memiliki angka penyakit jantung yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa cabai, bila dikonsumsi secara tepat, bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Efek panas yang dihasilkan kapsaisin juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga bermanfaat untuk pengendalian berat badan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa menerima rasa pedas dengan baik. Bagi bapak atau ibu yang memiliki lambung sensitif atau riwayat MAH, porsi cabai perlu diatur agar tidak menimbulkan keluhan seperti perih atau mulas. Pilih cabai segar atau bubuk cabai alami tanpa tambahan bahan kimia, dan konsumsi bersama makanan lain untuk mengurangi efek panasnya di lambung. Dengan cara ini, manfaat cabai tetap bisa dirasakan tanpa mengorbankan kesehatan pencernaan. Ketiga, kunyit. Rempah berwarna kuning ini mengandung kurkumin, senyawa antioksidan kuat yang dapat meningkatkan produksi oksida nitrat, zat yang membantu melemaskan dan memperlebar pembuluh darah. Kurkumin juga mengurangi peradangan yang bisa merusak dinding pembuluh darah. Kalau bapak dan ibu punya masalah sendi atau radang, kunyit juga membantu meredakannya. Keempat, jahe. Siapa yang tidak kenal wedang jahe? Selain menghangatkan tubuh, jahe membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kekakuan pembuluh darah, dan meningkatkan kelancaran aliran darah. Bu Sulastri, 60 tahun, sudah lama mengalami nyeri sendi dan sering merasa kaki terasa dingin. Ia mulai rutin mengkonsumsi kunyit. Setiap pagi, ia merebus 1 ruas kunyit segar yang telah dimemarkan, lalu meminumnya selagi hangat. Setelah beberapa minggu, nyeri sendinya berkurang dan tubuhnya terasa lebih ringan. Selain itu, Bu Sulastri juga menyukai wedang jahe. 2 kali sehari, ia merebus 2-4 gram jahe segar untuk diminum. Hasilnya, tekanan darahnya lebih stabil, tubuh terasa hangat, dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ia pun mengaku lebih jarang merasakan nyeri otot dan mual. Buah jeruk seperti lemon, jeruk bali, dan jeruk nipis adalah sumber alami vitamin C yang sangat baik. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas, sekaligus memperbaiki dan memperkuat dinding pembuluh darah. Selain itu, buah jeruk juga mengandung flavonoid, yaitu senyawa alami yang terbukti dapat mengurangi peradangan di pembuluh darah serta membantu menjaga elastisitasnya.
Dengan pembuluh darah yang sehat, aliran darah menjadi lebih lancar sehingga risiko penyakit jantung dan stroke bisa menurun. Pak Hasan, 67 tahun, mengaku sejak rutin mengkonsumsi 1 buah jeruk setiap pagi dan segelas air perhasan lemon sebelum tidur, ia merasa tubuhnya lebih segar, jarang merasa pusing, dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya menjadi lebih baik. Agar manfaatnya maksimal, sebaiknya konsumsi buah jeruk dalam bentuk utuh, bukan hanya jus kemasan. Buah utuh menyediakan serat yang membantu mengontrol gula darah dan kolesterol, sedangkan jus kemasan seringkali sudah kehilangan serat alami dan ditambah gula yang justru bisa mengurangi manfaat kesehatannya. Kalau ingin membuat jus sendiri, hindari menambahkan gula dan minum segera setelah dibuat agar kandungan vitamin C-nya tidak berkurang. Keenam, buah bit. Warnanya merah keunguan dan rasanya manis alami. Buah bit kaya akan nitrat yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat, membantu pembuluh darah lebih rileks dan lebar. Ini membuat tekanan darah turun dan aliran darah lebih lancar. Banyak atlet yang minum jus buah bit sebelum bertanding karena membantu meningkatkan stamina. Ketujuh, bawang bombay. Selain bawang putih, bawang bombay juga punya peran penting. Kandungan antioksidan dan flavonoidnya menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah penggumpalan darah. Bisa dimakan mentah dalam salad atau dimasak sebagai bumbu. Nah, Bapak dan Ibu, sama pentingnya dengan mengonsumsi makanan yang bermanfaat, kita juga perlu menghindari makanan yang dapat merusak pembuluh darah, seperti daging berlemak atau daging olahan misalnya sosis, bacon, atau daging asap yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol sehingga dapat membuat pembuluh darah cepat kaku. Gula berlebihan yang meningkatkan risiko diabetes dan merusak pembuluh darah. Lemak trans yang terdapat pada mentega, margarin, popcorn instan, gorengan atau makanan cepat saji yang sangat buruk bagi kesehatan jantung, serta garam berlebih yang meski bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetap perlu dibatasi karena dapat menaikkan tekanan darah, membebani ginjal, dan meningkatkan risiko stroke. Bagi lansia, kondisi pembuluh darah yang sudah mulai kehilangan elastisitas, jantung yang bekerja lebih lambat, dan ginjal yang fungsinya menurun, membuat dampak makanan-makanan ini menjadi jauh lebih berbahaya. Sekali terjadi kerusakan, proses pemulihannya bisa lebih sulit dan memerlukan waktu lama. Mulai hari ini, mari kita syukuri nikmat yang Tuhan titipkan dari alam dengan menambahkan bawang putih, jahe, jeruk atau kunyit ke dalam masakan. Perlahan-lahan kurangi garam, gula, dan gorengan demi memberi kesempatan pembuluh darah, jantung, dan seluruh organ kita bekerja dengan baik. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi ikhtiar yang diberkati Tuhan. Salam sehat luar biasa.